Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Mawan. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Pak Mawan di sini juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada hari ini, agar pembelajaran daring hari ini berkah anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini selalu saya ingatkan di setiap pertemuannya, yaitu tentang protokol kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Dengan apa anak-anak? Dengan melakukan 3M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 anak-anak. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Mawan akan menjelaskan tentang area kerja Adobe Premiere Pro. Ya. Jadi, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-12 anak-anak. Untuk pertemuan yang ke-11 kemarin, kita telah mempelajari instalasi Adobe Premiere Pro. Nah, mungkin anak-anak ada yang masih belum bisa instalasi Adobe Premiere Pro. Alhamdulillah, saya yakin anak-anak semuanya sudah bisa mengerjakannya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke area kerja Adobe Premiere Pro, saya jelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Kemudian 4.5 menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Kemudian tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan menu dan tool perangkat lunak pengolah video, menjelaskan memulai dan mengakhiri proyek video, menjelaskan import data video pada timeline, menjelaskan editing sederhana, merencanakan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, karena tujuannya ini lebih dari satu anak-anak, yang kita pelajari hari ini, kita fokuskan kepada menjelaskan menu dan tool perangkat lunak pengolah video. Sebelum kita belajar mengenal area kerja Adobe Premiere Pro, anak-anak silakan absen dulu. Link absen sudah saya share di grup WA. Untuk absennya saya tunggu sampai jam saya selesai. Area kerja Adobe Premiere Pro itu ada 4 anak-anak ya. Jadi area kerja pada Adobe Premiere Pro CS6 ya. Kebetulan yang kita pelajari adalah Adobe Premiere Pro CS6. Ada source, project, monitor, dan timeline. Nah, seperti ini tampilan dari area kerja Adobe Premiere Pro CS6. Ini adalah tampilan dari timeline yang ada di Adobe Premiere Pro. Nah, tampilan ini ya, atau timeline ini nanti berfungsi untuk melakukan penyuntingan, penyusunan dari beberapa source video, foto maupun audio. Jadi di sini nanti akan terkumpul dalam tempatnya masing-masing, di mana video, foto, audio, dan kita bisa melakukan editing di sini anak-anak. Jadi kita bisa lakukan editing
seperti pemotongan, pengaturan waktu, pembuatan transisi, dan lain sebagainya. Jadi timeline ini adalah tempat untuk mengolah, mengatur sebelum video itu jadi. Jadi tempat utama untuk mengedit ada di timeline ini anak-anak. Nah, untuk fungsi-fungsinya nanti di belakang akan saya jelaskan anak-anak. Ini adalah tampilan dari project. Nah, project ini nanti digunakan untuk menampung daftar dari baik itu video yang kita import, kemudian audio, gambar, semuanya kita tampung di sini sebelum kita urutkan ke timeline. Di sini juga ada menu efek, anak-anak. Menu efek ini digunakan untuk seperti membuat transisi, kemudian transisi untuk audio, transisi untuk video, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah monitor window. Monitor window ini seperti preview anak-anak. Jadi tampilan atau hasil dari editing sementara bisa ditampilkan di monitor window. Jadi kita bisa mengecek hasil dari editing kita sudah bagus apa masih belum, apakah butuh lagi diedit lagi atau sudah cukup. Nah, kita bisa melihatnya di preview ya, atau monitor window ini. Kalau sudah bagus berarti bisa kita langsung melakukan render atau membuat video jadinya. Yang keempat adalah source. Source ini berfungsi untuk melihat tampilan preview dari timeline. Kalau tadi monitor kan untuk keseluruhan, kalau tab source itu untuk melihat preview dari timeline. Ini adalah tool dari Adobe Premiere Pro. Tool ini bermacam-macam anak-anak dan mempunyai fungsi masing-masing. Ada tool selection, ada tool track selection, ada ripple edit tool, rolling edit tool, dan zoom tool. Nah, tool-tool ini nanti yang akan kita pakai untuk setiap kita mengedit video. Jadi kita harus paham betul fungsi dari setiap tool-tool tersebut. Selection tool berfungsi untuk memilih dan menggeser klip pada timeline. Jadi klip atau video yang sudah ada di timeline kita bisa geser ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan selection tool. Track select tool ini mempunyai fungsi memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau hanya memilih beberapa track saja. Kemudian ripple edit tool berfungsi untuk menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline agar seimbang. Rolling edit tool berfungsi menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Kemudian retract tool berfungsi mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi. Razor tool berfungsi memotong klip pada timeline. Nah, ini biasanya sering karena kalau dalam klip atau video itu sering sekali kita memotong video. Jadi ini adalah tool yang sering digunakan. Kemudian slip tool ini mempunyai fungsi memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga di dalam timeline tidak terpengaruh. Pen tool membuat kontrol atau poin. Kemudian hand tool ini untuk menarik tampilan timeline dari kiri atau kanan. Kemudian yang terakhir, tool yang terakhir adalah zoom tool. Ini berfungsi untuk melihat tampilan
agar tampilan terlihat pesat. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semuanya. Oh ya anak-anak, kalau ada materi yang belum bisa dipahami, silakan membuat pertanyaan. Karena KBM-nya daring, jadi anak-anak membuat pertanyaannya silakan dikirim ke grup WA. Bisa juga dikirim ke Google Classroom anak-anak ya. Silakan dikirim ke Google Classroom pertanyaannya atau grup WA. Nah, untuk selanjutnya tugas anak-anak agar materi yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik, tugasnya LKPD-nya ada di Google Classroom. Silakan dicek di Google Classroom. Waktu pengerjaannya adalah 2 hari ya. Jadi hari ini dan besok sampai pukul 24.00. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semuanya ya, menjadi keberkahan untuk anak-anak, keberkahan untuk saya, dan menjadi masa depan anak-anak yang lebih baik suatu saat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.